Bicara sepak bola, terasa kurang lengkap jika tidak membahas pemain ke-12, yang merupakan bagian penting untuk meramaikan pertandingan dan mengisi tribun di setiap stadion sepak bola untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya. Bicara supporter sepak bola, banyak dari kita sering mendengar istilah seperti hooligan, ultras, atau tifosi. Selain memberikan dukungan untuk tim kebanggaan, ternyata banyak fakta-fakta menarik di balik istilah-istilah tersebut. Iya, hooligan adalah sebutan untuk fans sepak bola di Inggris yang mulai sering terdengar antara tahun 1960-an. Sebutan ini merujuk pada sekelompok pendukung klub sepak bola Inggris yang gemar melakukan tur untuk mengikuti tim pujaan bermain di luar kota. Beberapa nama kelompok hooligan yang terkenal antara lain adalah Green Street Elite, Gunners, The Herd, Villa Hardcore, Zulus Army, Headhunter, The Army, dan The Urchins. Mereka memiliki tradisi away day, alias mengawal tim kesayangan keluar kota. Bagi sebagian orang, perilaku mereka terkesan urakan, mulai dari minum-minum, bernyanyi, hingga melakukan kerusuhan telah lekat dalam image mereka. Tak jarang, aksi fanatisme mereka kemudian memakan korban. Beberapa kali insiden penusukan antar kelompok hooligan mewarnai sepak bola Inggris, termasuk diantaranya tragedi Heysel dan Hillsborough. Sejatinya, hooliganisme dalam fans sepak bola tak terkecuali juga di Rusia sudah ada sejak lama. Di Rusia, hooliganisme mulai menjangkiti para supporter sepak bola sejak keruntuhan Uni Soviet pada 1991. Mereka awalnya mengambil contoh dari para hooligan di Inggris yang telah ada sejak era tahun 1970 sampai 80-an. Di era 1970-an dan 80-an, setiap orang akan bersujud kepada Inggris. Sekarang, mereka adalah hooligan berbeda. Ini adalah masa yang berbeda, kata Alexei, seorang hooligan klub Rusia, CSKA Moskow, seperti dilansir BBC. Hooligan CSKA Moskow yang dikenal dengan sebutan Golden State di Rusia, supporter beberapa klub memang dikenal akan hooliganismenya yang kental. Tiga kelompok hooligan yang cukup disegani adalah hooligan klub Zenit Saint Petersburg, Spartak Moskow, dan CSKA Moskow. Hooligan CSKA Moskow dikenal dengan nama Golden State. Mereka bermusuhan dengan hooligan Spartak Moskow, Spartaks Gladiator. Tapi salah satu hooligan yang paling aktif adalah Musical, kelompok hooligan dari klub Zenit Saint Petersburg. Hooligan Rusia biasa berkelahi dengan tangan kosong dan tidak minum minuman keras, fair play dan anti-alkohol. Jika hooligan Inggris akrab dengan alkohol, maka tidak demikian dengan hooligan Rusia. Ya, alih-alih mengakrabkan diri dengan minuman keras, hooligan Rusia justru aktif berolahraga, utamanya olahraga bela diri dan tidak meminum alkohol. Hooligan Inggris lebih suka minum dan ketika mereka melakukan itu, mereka kehilangan kualitas sebagai petarung dan melemah. Kami lebih siap karena kultur yang ada saat ini, kata Andrei Malosolov, pendiri Persatuan Fans Rusia. Sekarang, orang-orang berprofesi sebagai petinju atau berbagai olahraga bela diri lainnya, dan hooligan Rusia sering mengikuti gaya hidup sehat, menghindari alkohol yang biasanya merupakan bagian dari subkultur, ujar Malosolov melanjutkan. Tak hanya itu, hooligan Rusia juga bersifat fair play kala bertarung. Ada aturan yang berlaku kala mereka bentrok, semisal tidak menggunakan senjata dan sepakat dalam soal jumlah. Aturan ini sudah disepakati oleh kelompok hooligan di Rusia. Hooligan Rusia mengatakan kesepakatan fair play menunjukkan rasa saling menghormati antar anggota, lawan, dan musuh. Kelompok hooligan ini memperlakukan hooliganisme seperti olahraga dengan segala aturan yang harus dipatuhi. Demikian dikutip dari Football Hooligans. Karena akrab dengan kekerasan dan mengganggu keamanan, hooligan kerap dianggap sebagai musuh pemerintah. Di awal kemunculannya di Inggris pada era akhir 1960-an, hooligan bahkan dijuluki sebagai English disease alias penyakit orang Inggris. Namun hal itu seperti tak berlaku di Rusia. Alih-alih menjadi musuh, hooligan Rusia justru seperti mendapat dukungan. Dalam kasus Marseille misalnya, anggota parlemen Rusia, Igor Lebedev justru menyemangati para hooligan Rusia usai menyerang hooligan Inggris. Saya tidak melihat sesuatu yang menakutkan dari perkelahian fans. Sebaliknya, kerja bagus fans, tetap seperti itu. Mereka mempertahankan harga diri negara mereka, kata Lebedev yang juga anggota Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Rusia, RFU. Bahkan yang terbaru,
Lebedev yang merupakan seorang politisi Rusia itu, mempunyai ide aneh untuk meredam kerusuhan antar pendukung tim sepak bola. Alih-alih mencegah, dia justru mempersilakan kelompok yang bertikai untuk berkelahi secara terbuka. Perkelahian ini justru difasilitasi dengan menyediakan arena dan bisa ditonton publik. Pendukung sepak bola Rusia memang dikenal sebagai biang keributan. Pada gelaran Piala Eropa 2016 lalu, beberapa kelompok pendukung Rusia, sebagian besar memiliki kemampuan bela diri, terlibat perkelahian dengan fans Inggris di jalanan di Marsi. Itulah yang menginspirasi seorang politisi Rusia bernama Igor Lebedev, menggelar sebuah pertunjukan yang dia beri nama Draka, kata bahasa Rusia yang berarti perkelahian. Caranya, dua tim yang masing-masing terdiri dari 20 orang dipersilakan bertarung dalam sebuah arena. Namun para peserta perkelahian ini tak boleh membawa alat alias tangan kosong. Dalam pernyataan di situs partai LDPR, Lebedev menyatakan pertarungan yang dikelola seperti ini akan menurunkan agresi fans sepak bola sehingga bisa mencegah terjadinya keributan antar pendukung tim sepak bola. Antara tahun 1985 sampai tahun 1990, pemerintah Inggris secara resmi melarang kegiatan huliganisme dalam bentuk apapun. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons atas tragedi Hillsborough yang menewaskan 96 orang pada tahun 1985. Hal itu membuat para huligan tak bisa mengenakan kostum tim kesayangan saat menonton sepak bola. Untuk mengatasi hal itu, huligan memilih untuk tetap datang ke stadion dengan mengenakan pakaian kasual yang kemudian melahirkan kelompok pendukung Casuals. Dilansir dari Viscom, Casuals sendiri merujuk pada kelompok supporter yang datang ke stadion dengan mengenakan pakaian kasual alih-alih kostum dan identitas klub. Mereka lebih suka mengenakan celana jeans, kaos, jaket parka, dan sepatu sneakers, khas budaya populer di masa itu. Dalam perkembangannya, kelompok Casuals juga memiliki kedekatan dengan subkultur lain seperti musik rock and roll, fashion, dan geng motor.